Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permayasari Nasution dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah Angkatan 23 yang akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi dengan dosen pengampu Dr. Hendrika SHI MSI di mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang terbagi menjadi 9 pokok bahasan. Pertama, perubahan sistem pemerintahan. Kedua, penguatan lembaga legislatif. 3, pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat, reformasi birokrasi dan hukum. 5, kebebasan pers dan hak asasi manusia. 6, partisipasi publik dan masyarakat sipil. 7, pemisahan Polri dengan ABRI. 8, perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. 9, perubahan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Pokok bahasan pertama ialah perubahan sistem pemerintahan. 1. Pembatasan masa jabatan presiden bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terpusat terlalu lama pada satu individu yang berpotensi melahirkan otoritarianisme. Kedua, pemilihan umum yang demokratis adalah pilar utama sistem pemerintahan modern. 3. Desentralisasi kekuasaan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Pembentukan lembaga baru. Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai bagian dari reformasi konstitusi pasca reformasi 1998. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi dan sistem demokrasi Indonesia. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi: mengadili sengketa pemilu, pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa antar lembaga negara, melakukan impeachment presiden atau wakil presiden, melindungi hak konstitusional warga negara. Manfaat Mahkamah Konstitusi: pertama, menjamin konstitusi hukum, menguatkan demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik. Poin selanjutnya, pembentukan lembaga baru. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan untuk menangani korupsi yang telah menjadi masalah sistematik di Indonesia. Fungsi dan peran utama KPK diantaranya: 1. Penyidikan dan penuntutan. Kedua, koordinasi dan supervisi. Ketiga, pencegahan korupsi. Keempat, monitoring. Tantangan yang dihadapi yang pertama adalah intervensi politik. Adanya upaya dari pihak tertentu untuk melemahkan independensi KPK dan MK. Kedua, kapasitas dan beban kerja. Mahkamah Konstitusi sering menghadapi banyak kasus yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Ketiga, kepercayaan publik yang rentan. Segala kontroversi terkait lembaga ini dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi dan hukum adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kedua, reformasi ini saling berkaitan dengan bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi adalah upaya perbaikan struktur tata kelola dan upaya kerja di lembaga pemerintahan untuk meningkatkan akan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Fokus utama reformasi birokrasi yang pertama, penyederhanaan struktur organisasi. Kedua, mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Ketiga, memangkas hierarki yang terlalu panjang untuk mempercepat proses pengembalian keputusan. Keempat, digitalisasi pelayanan publik. Kelima, menerapkan teknologi informasi untuk layanan publik. Keenam, mengurangi birokrasi manual yang rawan korupsi dan mempercepat pelayanan. Ketujuh, reformasi sistem rekrutmen dan karir ASN atau aparatur sipil negara. Ketujuh, penerapan sistem merit di mana promosi dan rekrutmen didasarkan pada kompetensi, bukan hubungan politik atau nepotisme. Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan
profesionalisme, peningkatan transparansi, dana akuntabilitas, menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal, publikasi anggaran dan laporan kinerja yang dapat diakses masyarakat, perubahan budaya kerja, mendorong birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat daripada kekuasaan. Manfaat reformasi birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mengurangi korupsi di lingkungan birokrasi, meningkatkan akan efisien penggunaan anggaran negara, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fokus utama reformasi hukum, menegakkan hukum yang berkeadilan, pemberantasan korupsi, revisi dan harmonisasi regulasi, perlindungan hak asasi manusia, modernisasi peradilan. Reformasi hukum bertujuan menciptakan sistem hukum yang adil, independen dan mampu melindungi hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat. Manfaat reformasi hukum menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas sosial, menciptakan lingkungan investasi yang konduktif melalui perlindungan hukum yang kuat, memberantas impunitas bagi pelaku kejahatan termasuk pejabat publik. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan ini memberikan ruang bagi media untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan kritik tanpa tekanan atau sensor dari pemerintah, korporasi, maupun kelompok tertentu. Keterkaitan kebebasan pers dengan hak asasi manusia. Hak atas informasi, kebebasan pers mendukung realisasi hak setiap individu untuk mengakses informasi yang akurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa batasan. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Media menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan mereka yang merupakan landasan demokrasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Media yang bebas berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan institusi lainnya. Dengan kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan dapat terungkap dan dipertanggungjawabkan. Pembahasan selanjutnya, kebebasan pers dalam hak asasi manusia. Upaya melindungi kebebasan pers, penegakan hukum yang adil, membuat dan menegakkan hukum yang melindungi jurnalis dan kebebasan berekspresi. Peningkatan literasi media, membantu masyarakat memahami peran media dan mendorong penggunaan informasi secara bijak. Kerjasama internasional, organisasi HAM dan pers internasional seperti UNESCO dan Reporters Without Borders berperan penting dalam melindungi kebebasan pers di seluruh dunia. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. Pengertian partisipasi publik adalah keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk seperti memberi pendapat, menghadiri forum diskusi, hingga mengambil tindakan langsung seperti unjuk rasa atau kerja sama komunitas. Peran masyarakat sipil merujuk pada organisasi atau kelompok di luar pemerintah dan sektor bisnis, seperti LSM, organisasi keagamaan, komunitas adat, dan kelompok aktivis masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawasan pemerintahan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Mediator konflik. Masyarakat sipil sering menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Penyedia layanan. Dalam situasi tertentu, masyarakat sipil juga menyediakan layanan langsung, seperti bantuan kemanusiaan atau pendidikan. Manfaat partisipasi publik. Meningkatkan kualitas kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat karena mencerminkan aspirasi mereka. Memperkuat demokrasi. Partisipasi publik memperluas ruang demokrasi dengan memberikan hak kepada rakyat untuk turut menentukan arah pembangunan. Meningkatkan kepercayaan. Partisipasi yang inklusif
dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, memupuk tanggung jawab kolektif. Ketika masyarakat ikut serta, mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Hambatan dalam partisipasi publik, kurangnya akses informasi. Ketidaktransparan pemerintah membuat masyarakat sulit memahami isu atau kebijakan tertentu. Minimnya pendidikan dan literasi. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghambat pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Dominasi kelompok tertentu. Ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat dapat membuat kelompok minoritas terpinggirkan. Represi dan intimidasi. Di beberapa negara, kebebasan untuk berpartisipasi dibatasi oleh ancaman atau hukum yang regresif. Strategi meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan literasi politik, meningkatkan akses teknologi, penciptaan forum dialog, perlindungan terhadap aktivitas. Pemisahan Polri dengan ABRI. Latar belakang pemisahan Polri dan ABRI. Yang pertama, konsep Orde Baru. Kedua, pada masa Orde Baru, Polri berada di bawah naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, Polri berperan sebagai bagian dari struktur pertahanan dan keamanan negara, bukan sebagai institusi yang independen dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Yang keempat, kritik terhadap sistem Orde Baru. Kelima, Polri dianggap lebih berorientasi pada stabilitas politik. Integrasi Polri dengan ABRI menciptakan tumpang tindih kewenangan antara tugas pertahanan ABRI dan keamanan sipil. Hal ini menyebabkan lemahnya akuntabilitas. Reformasi 1998. Setelah jatuhnya Orde Baru, didesakan reformasi mencakup pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari demokratisasi. Tekanan dari masyarakat sipil, aktivitas HAM, dan komunitas internasional mendorong pemisahan. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Latar belakang sejarah. Nama Irian berasal dari bahasa Biak atau Irian yang berarti tanah panas atau tanah yang muncul dari laut. Kritik terhadap nama Irian Jaya, sebagian masyarakat Papua menganggap nama Irian Jaya ini lebih mempresentasikan kebijakan sentralisasi Orde Baru yang sering mengabaikan identitas dan hak-hak masyarakat lokal. Desakan penggunaan nama Papua. Nama Papua telah lama digunakan secara historis baik oleh masyarakat setempat maupun dunia internasional. Nama ini berasal dari istilah Papua yang berasal rambut keriting dalam bahasa Melayu kuno dan dianggap lebih menghormati identitas budaya Melayu asli. Proses perubahan nama era reformasi. Peresmian nama Papua. Pada 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid secara resmi mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dalam kunjungannya ke Jayapura. Pengakuan resmi dalam Undang-Undang. Perubahan nama ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ekonomi Otonomi Khusus Papua. Makna dan implikasi. Perubahan nama pengakuan identitas budaya. Nama Papua mencerminkan penghormatan terhadap identitas dan martabat masyarakat asli Papua yang seringkali terpinggirkan dalam kebijakan nasional. Dampak dan kontroversi. Dampak positifnya meningkatkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, mempercepat reformasi birokrasi dan efisiensi pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat. Kontroversi. Banyak yang menganggap pembubaran Departemen Sosial prematur karena lembaga non-pemerintah belum sepenuhnya siap menangani masalah sosial yang besar. Pembubaran Departemen Penerangan dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah drastis yang mengabaikan fungsi edukasi.